persaingan bisnis jaringan minuman kopi lokal semakin ketat. Hal ini dipicu oleh meningkatnya daya beli masyarakat yang kemudian mendorong permintaan minuman kopi yang lebih berkualitas dan punya nilai tambah. Hal ini pun menuntut pelaku usaha untuk memiliki strategi bisnis yang jelas agar dapat bertahan dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niha Rizpani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Pesatnya peningkatan kedai kopi bermerek di Indonesia itu tidak terlepas dari naiknya konsumsi dan juga kemampuan masyarakat untuk membeli produk kopi, sehingga permintaan terhadap minuman ini itu terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wei Han-chen, Encyclopedia Momentum Works, menyampaikan bahwa kebiasaan mengonsumsi kopi itu memang sudah mengakar di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Wei Han-chen mengatakan bahwa meningkatnya daya beli konsumen secara umum, lalu ditambah minum kopi sudah jadi kebiasaan, ini mendorong permintaan minuman kopi yang lebih premium lewat jaringan gerai minuman kopi modern. Inilah yang menyebabkan potensi pasar untuk kedai kopi ini menjadi sangat besar. Data dari lembaga riset atau data publik ini menyebut bahwa terdapat 462.173 kafe di Indonesia per November 2025. Jumlah kafe terbanyak itu berada di Jawa Timur dan Jawa Barat, masing-masing sebanyak 97.950 dan 95.649 usaha. Jawa Timur itu menyumbang sekitar 21,2% dari seluruh kafe di Indonesia, di mana omset dari bisnis ini contohnya adalah Kopi Kenangan. Menurut laporan SWA pada Desember 2018, salah satu pemain utama di kedai kopi kekinian itu berhasil menjual sekitar 200.000 gelas dari 16 gerainya. Pertumbuhan industri kopi nasional yang tinggi juga terjadi karena pasokan kopi lokal mudah didapat dan stabil, sehingga usaha kopi menjadi lebih berkembang. Seperti data dari ICCR pada tahun 2011 mencatat bahwa produksi kopi di Indonesia itu mencapai 600.000 ton per tahun, dengan 80%-nya dihasilkan dari perkebunan rakyat dan memiliki kecenderungan untuk bertambah seiring masifnya perkembangan perkebunan kopi baru di Indonesia. Budaya ngopi juga makin kuat di kalangan anak muda. Masyarakat urban, terutama anak muda, itu semakin menjadikan kopi bukan hanya sebagai kebutuhan minuman, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial, tempat nongkrong, bekerja, atau sekedar membuat konten di media sosial. Tren ini menciptakan permintaan yang besar yang menyebabkan banyak pelaku bisnis itu masuk. Pertumbuhan kedai kopi yang sangat pesat di Indonesia ini membawa sejumlah dampak bagi para pemilik usaha. Persaingan yang semakin ketat membuat banyak owner harus menurunkan harga, memberikan promo besar-besaran, atau harus terus untuk menciptakan menu baru untuk menarik pelanggan baru, yang pada akhirnya akan menekan margin keuntungan mereka. Beban operasional pun meningkat karena setiap kedai itu perlu mempertahankan kualitas bahan baku, melatih barista, dan mengelola pemasaran digital agar tetap kompetitif. Selain itu, ekspansi yang terlalu cepat sering memicu kanibalisasi antar cabang, di mana gerai pemilik brand yang sama itu justru saling merebut pelanggan. Selanjutnya juga memungkinkan untuk terjadinya resiko penutupan gerai bagi brand besar yang tidak cukup kuat secara modal atau strategi. Kedai kopi kecil itu cenderung tertekan karena tidak mampu menyaingi promo besar-besaran atau kekuatan modal brand besar. Secara keseluruhan, meskipun industri kopi itu terlihat berkembang, tekanan persaingan itu sering kali membuat keberlanjutan bisnis menjadi lebih rapuh, terutama bagi pemilik usaha yang tidak memiliki diferensiasi yang kuat atau modal yang memadai.
Tengah red ocean atau persaingan sengit dan margin keuntungan yang semakin tipis pada industri kopi di Indonesia, setiap usaha di industri tersebut perlu untuk memahami di mana mereka ingin berada. Apakah menyasar pada segmen premium, menengah, atau yang lebih terjangkau. Hal terpenting adalah membangun diferensiasi yang benar-benar unik, seperti menawarkan citra rasa yang khas, konsep kedai kopi yang kuat, atau layanan yang lebih personal sehingga tidak mudah ditiru oleh kompetitor. Pemilik kedai itu juga perlu untuk mengutamakan loyalitas pelanggan melalui konsistensi rasa, layanan, baik seperti pentingnya pengembangan barista dengan sistem pelatihan yang ketat. Diharapkan dapat menciptakan barista yang terampil dan selalu berinovasi menyajikan kopi yang berkualitas. Strategi yang dapat digunakan itu juga bisa menggunakan waralaba atau franchise. Dengan model ini, sebuah merek itu dapat memperluas jangkauan modal yang lebih terdistribusi, sementara mitra waralaba itu mendapatkan keuntungan dari sistem yang sudah teruji. Strategi selanjutnya yang diungkapkan oleh Erwin Halim, seorang pengamat waralaba dari Proverb Consulting, menurutnya, agar merek lokal itu tetap relevan bertahan di tengah ketatnya persaingan, penting untuk fokus pada peningkatan brand awareness dan brand equity. Nah, pertumbuhan pesat industri kedai kopi di Indonesia ini menunjukkan bahwa pasar ini itu beroperasi dalam struktur persaingan monopolistik, di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang serupa tetapi tetap memiliki diferensiasi. Di tengah persaingan yang semakin padat dan mudahnya pendatang baru untuk masuk ke pasar, pemilik usaha ini perlu untuk berfokus pada diferensiasi produk, efisiensi biaya, inovasi menu, pelayanan yang baik, serta kemampuan untuk mengelola biaya secara cerdas dan membangun keunggulan khas. Hal ini menjadi kunci untuk menjaga profitabilitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.